dipersembahkan oleh Pemirsa, melencengnya demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memunculkan gelombang perlawanan dari kampus di seluruh sudut negeri. Bukan hanya mahasiswa, kali ini para guru besar kompak menyatakan kekecewaan atas penyimpangan demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan demi ambisi politik pribadi. Alih-alih merespons kritik kampus dengan bijak, orang-orang terdekat Presiden Jokowi justru menuduh sivitas akademika tersebut sebagai partisan. Kontra narasi dan intimidasi pun dilakukan demi membungkam suara-suara yang mengkritik Presiden Jokowi. Inilah kontroversi selengkapnya, bela demokrasi, kampus diintimidasi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Indonesia darurat kenegarawanan diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya dalam praktek justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Demi kepentingan personal kekuasaan, mulai dari upaya untuk memanfaatkan Mahkamah Konstitusi sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu. Pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan mulai dari Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Paskalis Maria Laksono. Kemudian juga ada Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Haryanti. Kemudian juga ada Guru Besar Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Prof. Ikrar Nusabakti. Selanjutnya saya juga perkenalkan ada Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Dri Yarkara, Profesor Frans Magnis Suseno, SJ atau Romo Magnis. Kemudian juga ada pakar hukum tata negara Universitas Andalas Charles Simabura dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI M. Istur. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung mulai dari Prof. Laksono. UGM adalah kampus pertama yang menyuarakan kritiknya atas kondisi demokrasi saat ini di era pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Seminggu berlalu sejak saat itu, Prof. Laksono, benarkah ada upaya untuk membungkam atau mengintimidasi sivitas akademika? Sejauh ini saya tidak tahu. Tetapi lahirnya petisi itu melalui proses yang panjang di kampus. Ada Pusat Studi Pancasila yang mengawali dengan riset, dengan pemikiran analitik yang serius menyangkut nilai-nilai Pancasila yang ditinggalkan ya di dalam kita menjalani praktek bernegara hari-hari ini, lalu mengkristal melalui satu proses yang besar di Gedung Senat Akademik Universitas Gadjah Mada dan kemudian di Balairung dalam bentuk petisi itu. Jadi itu merupakan rumusan yang diproses dengan jalan yang panjang. Ya. Jadi bukan sebuah ujuk-ujuk, apalagi karena mendekati hari pencoblosan, bukan karena itu ya, Prof? Bukan, sama sekali bukan. Tetapi
kemudian menemukan konteksnya karena kesejajaran waktu. Jadi ada proses persoalan Pancasila yang tidak dijalankan secara penuh, lalu ada situasi pemilihan, lalu terakhir betul-betul yang membuat orang terpicu itu ketika ada persoalan seorang pemuda di Gunung Kidul membentangkan spanduk yang kemudian spanduknya dirampas dan mengalami persekusi yang itu membuat meradang sivitas akademika di UGM. Ya, dan sebetulnya ya semua menangis sedih terharu karena kok bisa semua ini terjadi, gitu ya. Ya. Semuanya mempertanyakan Prof. Laksono, tapi kita melihat respon yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini, kemudian orang-orang yang diduga sebagai aparat yang mengintimidasi malah bermunculan. Coba kita simak bersama. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali, dan kebetulan dia itu dari angkatan. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Minggu lalu, Mbak, HP kami diretas, WhatsApp kami tidak bisa diakses, dan juga banyak kali intimidasi yang meminta jangan ada seruan-seruan aksi di berbagai daerah ataupun gerakan-gerakan yang membahas tentang demokrasi ataupun pemilu 2024. Baik, kami munculkan juga informasi bahwa Rektor Unisula Semarang diminta tim operasi katanya agar tidak kritik Jokowi. Pertanyaan saya ke Prof. Susi, ada permintaan dari aparat katanya untuk membuat video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi. Muncul pula tim operasi perguruan tinggi yang meminta sejumlah rektor untuk tidak mengkritik pemerintahan Jokowi. Apakah aksi-aksi ini, Prof, semakin mengonfirmasi penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyimpangan demokrasi di era pemerintahan Jokowi? Ya. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan, respon dari penguasa terhadap apa yang dilakukan oleh kampus, itu seakan-akan hanya mendengar atau memperlakukan kita mengeluarkan suara yang berisik, yang mengganggu, noise. Tapi tidak pernah kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah voice. Ketika respon-respon yang disampaikan oleh penguasa itu, yaitu berupa ajakan atau bahkan intimidasi, maka itu makin memperkuat alasan kami, memperkuat argumentasi kami bahwa memang pemerintahan Jokowi sudah tidak lagi menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis, yang etis dan bermartabat. Karena apa? Karena di dalam prinsip negara hukum yang demokratis, kekuasaan itu kan harus ada limitasi, harus ada pembatasan. Dan pembatasannya itu bukan hanya pembatasan aturan, bukan hanya pembatasan dari prosedur, tetapi juga pembatasan-pembatasan yang bersifat etika. Jadi dia punya kuasa ya, penguasa itu kan, negara itu kan ada organisasi kekuasaan. Dan pemerintah itu merupakan satu-satunya otoritas yang dapat menggunakan kekuasaan itu. Dan itu sekaligus mencerminkan yang tadi saya katakan, mereka merespon kami yang dari kampus ini sebagai noise, dan sekaligus itu membuktikan bahwa mereka selalu purba sangka dengan pihak kampus. Bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau terlalu banyak purba sangka dari penguasa. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya justru ruang itu harus diberikan lebih besar purba sangka itu kepada rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk purba sangka kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa itu punya wewenang, punya kekuasaan. Jadi kita harus menyesakan ruangan ini. Tapi ini kan yang terbalik, yang terjadi itu terbalik. Penguasa yang lebih banyak purba sangka kepada rakyatnya. Ada alasan dari kepolisian yang mengatakan ketika muncul viral bahwa Rektor Unika mengakui mereka diminta untuk membuat video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi, kepolisian kemudian merespon. Coba kita simak bersama pernyataannya. Kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai. Sama sekali tidak ada paksaan. Tujuan daripada cooling system itu adalah memelihara keamanan. Kita perlu menjaga jangan sampai termakan provokasi.
Ini merespon pernyataan dari Rektor Unika Sugio Pranoto ya yang mengaku dirinya dimintai polisi meminta video testimoni baik tentang pemerintahan Jokowi. Alasannya, Pak Charles, saya ingin tanya kepada Anda, cooling system. Apakah ini bukti aparat kembali dijadikan alat demi kepentingan penguasa? Iya pasti dong. Jadi saya baru dengar juga istilah cooling system itu ya. Biasanya itu kan kalau habis pemadam kebakaran ya. Itu dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan ini narasi yang kemudian bagi saya ini adalah bagian dari upaya kontra narasi. Jadi dia nggak melihat pesannya. Selalu yang dilakukan adalah kill the messenger. Yang dibunuhnya itu adalah pemberi pesan. Ya. Jadi begitu ada akademisi yang kemudian bersuara, mau dibikin narasi tandingan oleh akademisi yang lain. Dan caranya bagi saya kasar gitu ya. Mestinya kan organik aja gitu. Ya silakan dalam member akademik, silakan aja kalau ada yang mau berbeda pendapat, ayo sama-sama bersuara. Tapi kan berbeda pendapat itu ternyata dikondisikan. Ini yang kemudian menjadi menarik begitu. Dan itu jadi lucu ya, kalau kita baca medianya itu, semua itu seperti template saja. Bahasa yang disampaikan sama begitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau itu yang dilakukan, sebenarnya siapa sih yang menggerakkan dan digerakkan itu? Ya. Ini kita yang bergerak ini seolah diklaimnya partisan, digerakkan. Justru negara sendiri yang melalui aparat menggerakkan gitu kan. Dan orang-orang yang kemudian menggunakan template itu digerakkan. Jadi bagi saya sebenarnya itu tadi pas ya. Mereka nunjuk kita, para akademisi kampus, yang sebenarnya itu kalau kada 5 begini ya, 4 itu buat mereka gitu. Oke, baik. Mungkin Mas Isnur bisa memperjelas sebetulnya apakah betul telah terjadi setelah ada gerakan dari kampus ini, benarkah sudah ada banyak laporan yang masuk kepada YLBHI soal intimidasi? Ya, kami membentuk tim dan memantau. Setidaknya sudah ada 14 kejadian yang kami pantau hingga hari ini dan dalam berbagai bentuk. Ada yang pertama dicoba dibatalkan acaranya, dilarang yang punya tempatnya. Kemudian ada yang istilahnya kalau bahasa kami ini dibuat buzzer gitu. Ini kan sebenarnya kontra narasi. Dan sayangnya aparat kok membuat rektor sebagai buzzer. Ini kan merendahkan sekali. Ya, kalau dulu mungkin buzzer-buzzer via sosial media, sekarang rektor, pejabat kampus dibikin buzzer untuk mengkanter para guru besar ini. Ini menghinakan akademisi gitu. Dan dengan cara sedikit ancaman, karena kalau Anda nggak ikut, kami punya cara hukum dan lain-lainnya, itu yang berbahaya karena kalau nggak ikut bisa jadi kriminalisasi berikutnya. Yang ketiga polanya adalah membuat merasa diikuti, dibuntuti. Ini ada hari ini guru besar di Sumatera Utara, dia dibuntuti, dia diikuti dan satu kesatuan, satu angkatan. Malam ini terakhir Prof. Paskalis dari Koreha di UGM didoxing, cucunya diancam gitu di sosial media. Dan kemudian semacam diserbu oleh netizen untuk mengomentari di kolom-kolom Facebooknya. Ada ancaman-ancaman di sana. Ada juga dengan yang terakhir yang juga agak masif ini termasuk YLBHI digeruduk ya, di demo gitu. Oleh massa. Teman-teman trilogi kemarin di Kalibata juga didatangi oleh sekelompok preman, dipaksa bubar acaranya. Ya. Itu semakin meningkat ancamannya. Masa yang samakah yang datang ke YLBHI? Kami melihat masa yang sama dan polanya sama gitu, tujuannya sama, bahasanya sama. Dan ini sebenarnya mengulang. Saya tuh pengen bertanya sama Kapolri sebenarnya, apakah ini operasi yang sama seperti 2020? 2020 itu Kapolri mengeluarkan STR 645. Salah satu operasinya adalah kontra narasi, menciptakan bahasa tandingan, membuat bahwa pemerintah ini baik-baik saja. Saya tanya, apakah ini operasi dari Kapolri atau operasinya Kapolda Jateng? Karena ini bagi saya skandal dalam kepolisian dan melanggar etik, melanggar prinsip dan undang-undang kepolisian, di mana kepolisian menjadi bukan alatnya negara, alatnya kekuasaan gitu. Yang jelas operasi kontra narasi untuk menyaingi suara-suara kampus dari para kalau guru ini besar itu adalah nyata, ya? inisiatif dari Kapolda Jateng, harusnya Kapolri menegur. Baik. Karena kami belum mendengar operasi yang sama di polda-polda lain. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Ada pernyataan dari Presiden Jokowi menanggapi kritik kampus, mengatakan bahwa ini adalah hak demokrasi. Tapi yang kita lihat di lapangan ada upaya-upaya untuk membungkam suara tersebut. Jadi pertanyaan saya, apakah ini salahnya orang-orang di bawah Presiden Jokowi yang tidak mengerti menghormati hak demokrasi, atau Presiden Jokowi yang lain di mulut, lain di hati? Kami akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh jelang pemilu pasti dimunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Teriak-teriak kecil, Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, jadi Romo Magnis, Presiden Jokowi bilang gerakan suara dari kampus itu adalah hak demokrasi. Tapi orang-orang di sekitar Presiden, para pembantunya bilang ini adalah partisan, ada agenda tertentu, kepentingan elektoral. Jadi orang-orang di sekitar Presiden yang tidak tahu caranya menghargai demokrasi atau memang Presiden Jokowi yang lain mulut, lain di hati? Saya kira itu tentu sistem, jadi itu tidak kebetulan. Itu bukan Presiden yang tidak tahu apa-apa, hanya bawahannya yang membuat macam-macam. Tapi itu kan kita melihat Jokowi di dalam semua hal itu juga misalnya cawe-cawe itu butuh lama sampai dia mengakuinya. Tetapi akhirnya yang orang-orangnya yang menjalankan kebijaksanaan menjalankannya. Jadi saya tidak terpengaruh sama sekali oleh ucapan Presiden bahwa dia mengakui itu sebagai hak demokrasi. Kalau dia betul mengakuinya harus intimidasi dan tekanan-tekanan ini langsung dilarang olehnya dan akan selesai. Harusnya Presiden Jokowi langsung mengambil sikap tegas, tapi ternyata sampai sekarang masih terjadi. Itu berarti peran dari Presiden Jokowi, Romo? Sebetulnya dalam suatu demokrasi normal itu sama sekali tidak mungkin. Jadi kalau di sini itu terjadi itu hanya mungkin karena memang didukung, tidak hanya didukung tetapi diharapkan oleh pimpinan. Dan ini justru masalah yang kita hadapi, bahwa sebetulnya semangat demokrasi di mana boleh mengkritik, boleh menyatakan pendapat, bukan hanya tidak dihargai tetapi ditindas. Mungkin karena oleh penguasa dianggap mengancam kekuasaannya. Dianggap mengancam kekuasaannya. Prof Ikrar, Anda sepakat bahwa semua kontra narasi yang dibuat ini karena wujud kepanikan, karena merasa terancam? Saya tidak mengatakan itu wujud kepanikan saja ya, tapi ini adalah suatu upaya untuk mendelegitimasi suara-suara kampus ya. Dan Anda tahu ya, saya berapa kali mengatakan ya, bahwa yang namanya suara dari kalangan akar rumput itu akan terjadi ketika yang namanya parlemen tidak lagi bersuara. Ya, anggota parlemen itu sekarang semuanya tidur sunyi senyap. Mereka lebih sibuk dengan kampanye untuk terpilih kembali sebagai anggota DPR atau DPRD dan sebagainya. Kedua, para politisi, pimpinan-pimpinan parpol itu benar-benar sudah menjadi orang yang terperdaya ya, atau menjadi sandera politik ya. Kenapa? Karena ada kasus-kasus korupsi mereka ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh kalangan bahkan pemerintah yang lulusan kampus juga ya. Saya beri contoh ya, Ari Dwi Payana itu kan dosen di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada ya. Pratikno itu pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada ya. Itu adalah kolega saya juga ya. Karena biar bagaimanapun saya dulu di LIPI ya, itu adalah orang-orang yang sangat concern pada bagaimana mengajarkan demokrasi kepada anak-anak mahasiswa. Kalau kemudian Ari Dwi Payana menyatakan seperti itu bukan cuma persoalan dia melakukan divide and rule ya, memecah belah kampus ya, dan kemudian juga ini benar-benar menghina para mahaguru. Saya menggunakan istilah mahaguru ya, bukan guru besar ya, yang ada berasal dari kampusnya sendiri ya. Anda bisa bayangkan bahwa kalau misalnya Prof yang dari misalnya UGM, kemudian juga guru besar yang ahli dalam bidang Pancasila dianggap sebagai partisan, itu ya bagaimana dia nanti kalau kembali ke kampus ketika masa jabatan dia di Sekretariat Negara itu berakhir atau
Pratikno misalnya masa jabatan dia sebagai Menteri Sekretariat Negara berakhir. Di mana muka dia akan ditaruh di depan mahasiswa kalau dia ngajar mengenai demokrasi, politik dan demokrasi? Bagaimana kalau kemudian dia pernah mengucapkan bahwa para guru besar itu partisan? Dan Bahlil buat saya juga itu penghinaan juga. Seakan-akan wah saya sebagai mantan ketua BEM tahulah itu adalah suatu yang diorkestrai ya. Ada senario-senario. Saya beri contoh ya, ini Mbak Herkristuti Herkrisnowo tuh berkali-kali ngomong nggak ada hubungan saya dengan profesor di OGM ataupun di Pajajaran. Tapi ini adalah suara hati nurani rakyat ya, yang selama ini tidak disuarakan oleh orang-orang di parlemen. Oke, Prof. Ikrar membahasakannya sebagai penghinaan. Karena ini, Prof, saya sih melihat mereka selama ini melakukan hal seperti itu. Mereka mendorong buzzer, membayar buzzer, menggerakkan orang-orang banyak. Jadi memandang orang lain itu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi karena sudah terbiasa melakukan itu. Jadi ketika orang melakukan tuh dia pakai ukuran dirinya gitu. Baik, yang menarik adalah Prof. Laksono, aktor-aktor tadi pembantu Presiden Jokowi salah satunya Ari Dwi Payana yang ikut berbicara itu secara tidak langsung maupun langsung itu mengkritik apa yang dilakukan oleh para guru besar di UGM, di alma maternya sendiri. Apakah betul ini adalah sebuah penghinaan? Iya, itu kalau bahasa Jawa wagu. Wagu itu ya lucu, tidak pada tempatnya. Miss the point. Karena petisi itu berasal dari alma mater. Alma mater itu bahasa Indonesianya ibu asuh. Jadi suara hati ibu asuh ya, yang mengingatkan penuh kasih, nak, kembalilah ke koridor demokrasi. Ya. Dijawab menggunakan metode struktural, pengerahan polisi, macam-macam itu tadi ya. Kan bagus sekali. Ini bahasa ibu yang ada di dalam komunitas. Ditindas oleh anaknya sendiri menggunakan metode yang struktural. Jadi ini nggak nyambung. Mengapa bahasa ibu ini bisa menggelinding seperti bola salju? Karena universal, kasih. Ya, dia tidak membedakan antara siapa dengan siapa. Ya, tidak membedakan profesor, mahasiswa. Itu seluruh alumni UGM menyatu di sana sebagai ibu. Jadi bahasa ibu yang dikasari kalau boleh saya bilang sekarang. Jadi penting sekali membaca situasi ini juga dari suara hati ibu. Ini penting sekali karena bahasa kampus itu bahasa ibu sebenarnya, bukan bahasa laki-laki yang berebut kuasa. Kami para guru besar, dosen, siapa saja yang mendidik itu kan memperlakukan anak didik betul-betul sebagai anak. Baik, tapi seolah-olah sekarang bahasa kasih ibu dikecilkan hanya sebagai motif partisan, motif kepentingan elektoral. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Itu dia yang jadi soal. Itu dia yang menjadi soal. Prof. Laksono dan juga narasumber lainnya kita akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Apapun putusannya ya, sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan.
Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof Susi, pemilu 2024 dinodai dengan beragam pelanggaran etik mulai dari pelanggaran etik Hakim Konstitusi sampai pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu KPU. Tapi calon yang diuntungkan dari pelanggaran etik ini aman-aman saja tuh Prof. Nama dan fotonya akan tetap berada di surat suara. Jadi apakah masih berlaku yang namanya norma etika itu lebih tinggi daripada norma hukum? Seharusnya masih berlaku. Pada sebuah negara hukum yang sudah settle, yang sudah stabil, etika itu memang ada di atas hukum. Contohnya misalkan, ketika seseorang pejabat gitu ya, saya kasih contoh saja nih, pada waktu saya lagi di Australia, hari Jumat itu adalah hari bebas orang, it's a Friday, it's a party time. Kemudian orang kan pada masuk ke kafe, kafenya penuh. Nah si pejabat ini dia tidak reserve terlebih dahulu. Jadi dia harus ngantri. Kemudian karena dia capek ngantri, terus dia bilang ini orang-orang nggak tahu ya siapa saya. Ucapan itu kemudian didengar oleh media dan itu yang kemudian di publish, di blow up, yang akhirnya menyebabkan pejabat itu mundur. Jadi kan secara etik, ini kan etik ya. Nah, jadi etika itu kan itulah bedanya antara etik dengan hukum. Yang pertama, dari pembentukannya, etik itu tidak ada dari unsur luar, tapi pembentukannya adalah dari dalam diri dia sendiri. Daya paksanya itu tidak mungkin negara itu memaksa karena memang berbeda, termasuk penaatannya. Penaatan terhadap etik itu akan didasarkan pada sejauh mana nilai-nilai yang dia pahami terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, satu perbuatan itu secara moral dikatakan baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Dan siapa yang bisa menilai bahwa itu adalah sebuah kewajiban? Yaitu etika. Jadi kalau kemudian kita katakan tadi dari proses pencalonan, MK mengatakan ada pelanggaran etik, kemudian DKPP ada pelanggaran etik gitu ya. Tetapi kemudian masih melenggang. Secara hukum memang ada aturannya. Ya, secara hukum. Tetapi secara etik, maka rakyat patut untuk mempertanyakan sampai sejauh mana pemahaman dia terhadap etik, sampai sejauh mana nilai-nilai yang dia yakini itu sejalan dengan etik yang dipahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baik, Romo Magnis, kenapa faktor etika itu masih menjadi faktor yang penting dalam memilih pemimpin? Karena etika berarti bahwa dia tahu perbedaan antara baik dan jahat, antara adil dan tidak adil, antara yang terpuji dan tidak terpuji. Kalau dia menjadi kabur tentang etika, dia mencampurinya, ini gawat sekali. Antara baik dan jahat sebetulnya tidak ada campuran. Tentu hukum bisa dikatakan merupakan rumusan paling dasar etika yang dipastikan bagi masyarakat supaya ada orientasi. Tapi kita ingin dipimpin oleh orang yang betul-betul ingin yang terbaik, bukan bagi dia sendiri, melainkan bagi kita semua. Dan di situ harus ada perasaan bahwa dia orang etik. Dalam bahasa biasa kita juga katakan orang yang integer, orang yang jujur, orang yang bisa mengerti kepentingan banyak orang. Dari seorang kepala negara kita misalnya mengharapkan bahwa dia sadar bahwa selama dia memimpin negara itu tidak boleh terlalu diganggu oleh keluarga, hal seperti itu. Kadang-kadang keluarga menjadi korban dalam hal ini karena bangsa memerlukan dia kadang-kadang 24 jam per hari. Itulah pentingnya etika. Apakah saat ini yang sedang terjadi, Romo, adalah kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan bangsa? Ya, ini masalahnya yang kita lihat kok muncul orang keluarga di berbagai tempat, dan muncul yang paling mengherankan bahwa seorang calon wakil presiden hanya bisa menjadi calon wakil presiden dengan 2 pelanggaran etika yang keras.
Nah, ini bagi saya mengherankan. Bagi saya juga mengherankan bahwa lalu tidak ada reaksi. Jadi dibiarkan saja. Baik. Oke, ada reaksi sebetulnya, ini saya ingin tanya kepada Pak Charles. Pak Charles, advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, coba kita lihat artikelnya, dan juga Pergerakan Advokat Nusantara, itu menggugat keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres ke Petun Jakarta. Mungkinkah Prabowo Gibran didiskualifikasi karena gugatan ini, Pak Charles? Bisa jadi didiskualifikasi, tapi nanti kan prosesnya akan sangat panjang sekali. Dan proses beradilan itu di PT UN itu nggak akan clear ya. Tapi kan ada kondisi darurat yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Romo itu, ada 2 cacat etik ya. Dan kalau kita punya standar etik yang tinggi, mestinya Ketua KPU itu udah mengundurkan diri ya. Hari ini kan nggak begitu, dia hanya menerima begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Termasuk juga orang yang kemudian diuntungkan dalam hal ini Prabowo Gibran ya. Masa ia dengan percaya diri tetap yakin ya dengan 2 korban akibat pelanggaran etik dan pemaksaan diri dia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ya. Ketua Mahkamah Konstitusi jadi korban, Ketua KPU dan juga anggota KPU jadi korban, dia tetap bisa percaya diri dan melenggang. Nah makanya itu sangat disayangkan ya, kemudian pimpinan negara kita dalam sistem presidensial punya standar etik yang sangat rendah. Apalagi nanti kalau dia menang ya, dia akan disumpah ya. Jangan-jangan sumpah yang dia langgar pertama itu yaitu ketika dia jadi seorang presiden dan ke proses yang kemudian melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum itu. Kenapa? Karena sumpahnya itu kan dia akan bersumpah di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dia akan bersumpah juga untuk taat pada konstitusi, hukum dan perundang-undangan. Jadi pelanggaran etik yang sekarang itu tidak seperti yang kemudian kita idealkan disampaikan oleh Prof. Tuti. Kita ini jadi repot begitu ya. Selalu kemudian dibawa ke kancah normatif gitu ya. Harus ada PKPU, harus ada peraturan DKPP, harus ada upaya paksa, termasuk gugatan PT UN ini. Baik. Dan jangan sampai kemudian juga, nah saya khawatir juga, belum tentu juga PT UN ini nanti akan sejalan juga, karena perbedaan pendekatan yang mereka lakukan. Jadi kan proses yang menggugat keputusan tata usaha negaranya. Satu sisi proses terkait dengan etiknya. Makanya dalam konteks penegakan hukum kok rumit sekali negara hukum kita ya. Harus dikeroyok dengan banyak institusi dulu gitu lah. Kalau Prof. Susi cerita tadi nggak perlu. Ada satu dulu cerita ya Prof. Perdana Menteri Jepang kalau nggak salah saya itu kemudian diketahuan menerima gratifikasi berupa tiket waktu itu dia keluar negeri ya. Begitu diberitakan langsung mundur. Ini enggak, udah digugat, udah diputuskan. Dan ini Bang Charles, di lapangan tuh masyarakat tuh emosi. Ini gimana ceritanya? 2 kali pelanggaran etik diputus, tapi nggak dampaknya. Bagi konsep masyarakat yang memahami hukum adalah sebuah keharusan, akhirnya bilang, kalau gitu kami juga bisa melanggar hukum besok. Kalau begitu yang tercipta adalah tidak ada negara lagi hukum, chaos. Orang yang kuat, orang yang kuasa, yang punya uang yang akan melakukan. Kalau begitu terjadi, masyarakat meniru di lapangan, akhirnya makin berbahaya. Dan karena semua orang bisa mengadili dengan diri sendiri. Ada template juga yang selalu digunakan oleh pasangan calon melanggar etik ini. Biar masyarakat menilai. Karena dia percaya diri. Bahaya. Dari survei yang ada sekarang seperti nggak ada ngaruh apa-apa. Ini yang kemudian saya pikir pembelajaran tidak baik ya. Bagaimana kemudian kita menegakkan prinsip-prinsip negara hukum itu. Jadi survei menjadi acuan. Ketika survei saya tetap tinggi, ya peduli amat dengan pelanggaran etik itu. Hilangnya etika, hilangnya budaya malu. Sebagai tadi Prof. Laksono mengibaratkan sebetulnya ini adalah suara ibu. Apalagi UGM ini adalah alma maternya Presiden Jokowi. Kenapa ya Prof? Kenapa bisa sampai kejauhan begitu? Kenapa bisa sampai sejauh ini yang terjadi pada demokrasi kita saat ini? Bagaimana seorang ibu melihat apa kesalahan anaknya? Kenapa anaknya bisa sampai seperti itu? Tentu untuk menjawab kenapa ini banyak ya, kompleks. Ada faktor-faktor eksternal, ada perubahan zaman dan sebagainya. Tetapi faktanya ada anak yang tidak seperti yang diharapkan sang ibu, perilakunya, karena dia tidak tahu etika, tidak tahu malu, ya. Bahasa sederhananya kira-kira kalau dalam kata-kata sederhana, ngono ya ngono, ning aja ngono to nak, ya begitu ya begitu, tapi jangan begitulah nak. Itu kalau seorang ibu menasihati, ada rasa prihatin di dalam budi bahasa ibu itu. Ya, inilah yang berkembang di
UGM sebetulnya, sehingga kawan-kawan kami itu sudah terpikir ada apa dengan pendidikan kita. Jangan-jangan kita salah mendidik, salah membuat kurikulum, sehingga lahir orang yang karakternya tidak mengikuti Pancasila, seperti yang diklaim sebagai inspirasi dari universitas. Bahkan kalau saya ingat, petisi itu diakhiri dengan kutipan dari kata-kata Soekarno. Saya lupa apa namanya kata-katanya, tetapi indah sekali. Bagaimana Gajah Mada ini menjadi inspirasi bagaikan air rawa yang harusnya mengalir menuju samudra yang bergelombang, begitulah kira-kira. Kita membesarkan anak-anak bangsa, membentuk karakternya menjadi para pemimpin. Nah, pendidikan hari ini kan tidak diarahkan ke sana. Profesornya pun di oso-oso, kalau bahasa Jawa, dikejar-kejar nulis jurnal, nulis ini sampai lupa mahasiswanya. Ya. Mahasiswa juga dibuat sedemikian rupa hanya mengejar SKS. Jadi kesempatan untuk hidup menjadi anak bangsa itu kurang. Baik. Berarti gerakan kampus ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, Prof, iya, untuk mengembalikan kompleks. itu lagi. Iya, kompleks. Tidak hanya karena persoalan elektoral. Ini suatu renungan besar di kampus. Ini refleksi yang luar biasa. Bayangkan ratusan guru besar, dosen, alumni bertemu gitu. Kenapa bisa sampai sejauh ini, Prof Susi dan juga Prof Ikrar? Apakah karena terbuai kekuasaan, terbuai angka kepuasan publik yang tinggi, atau seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih jauh usai jeda pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Prof Ikrar, ASN, aparat diminta netral, sementara kita tahu ada menteri yang menjadi tim ses, kemudian presiden dengan gestur-gesturnya juga menunjukkan keberpihakan. Jadi apakah kita masih bisa percaya pada ucapan Presiden Jokowi? Saya termasuk orang yang sudah tidak percaya lagi pada ucapan presiden ya. Ya, karena memang itu selalu terjadi dramaturgi itu ya. Atau kemudian dia sangat konsisten dengan ketidakkonsistenan beliau ya. Saya beri contoh misalnya. Dia juga yang bilang bahwa semuanya nggak boleh berpihak. Tapi dia juga yang kemudian mengatakan bahwa presiden itu boleh berpihak, menteri boleh berpihak, boleh kampanye. Sekarang begitu banyak orang yang mengkritik beliau, kemudian dia juga yang kemudian ASN, kemudian intelijen, TNI Polri, KPU nggak boleh berpihak. Tapi dia tidak mencabut loh kalimat dia bahwa presiden itu boleh memihak gitu kan. Ini suatu hal yang benar-benar tidak konsisten dan sangat asimetris ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan ini pemilu yang tidak simetris ya. Maksud saya yang tidak simetris itu paslon lain yang tidak memiliki kekuasaan ya lo terima aja gitu kan. Tapi dia yang punya kekuasaan dia bisa melakukan apa saja ya. Termasuk juga penipuan-penipuan yang dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Dan saya harus berani mengatakan di forum ini ya, Presiden itu benar-benar melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati pada 98 ya, bahwa kita sudah sampai kepada the point of no return. Tapi dia ini memutar balik arah jarum jam dari reformasi itu sendiri ya. Dan Anda juga tahu ya,
buat saya ya, kalau yang namanya demokrasi itu nggak bisa mengajukan anak sendiri, anak kandung sendiri ya, untuk menjadi presiden ataupun gubernur, wali kota atau juga wakil presiden pada saat orang itu sedang berkuasa ya. Dan jangan kita bicara bahwa wah ini kan kehendak rakyat. Siapa bilang kehendak rakyat? Memang si Gibran Raka Buming Raka itu ada suatu proses untuk menjadikan dia sebagai calon wakil presiden. Enggak, itu kan cuma ini gue kasih, terima ya, ini tergantung lo mau pilih, enggak ya. Jadi itulah yang terjadi, dan buat saya ya, sikap presiden yang seakan-akan ya mengabaikan suara-suara orang bawah ya, yang kemudian mereka seakan-akan menjadi orang-orang yang the voice of the voiceless ya. Tapi Anda jangan lupa apa yang dikatakan oleh Bung Isnur tadi, itu adalah suara-suara yang orang akar rumput, orang bawah yang seakan-akan tidak mengerti hukum, tapi mereka sudah mengatakan gimana kalau ada dua institusi, yang satu namanya Mahkamah Kehormatan MK, yang satu lagi DKPP, sudah menyatakan bahwa ini udah nggak benar, kemudian kok masih tetap melenggang menjadi calon wakil presiden. Ini saya baru nonton tadi ini loh. Saya bilang, gila juga ya, orang pada tingkatan yang boleh dikatakan terendah dalam strata ekonomi, sosial ekonomi kita ya, itu pun sudah punya pandangan semacam ini. Dan itulah yang disuarakan oleh para guru besar atau maha guru ini begitu. Pak Mas Isnur tadi mengatakan bahwa ini bisa menjadi contoh bagi orang-orang di bawah, bagi akar rumput. Apakah termasuk pola-pola seperti ini, pembungkaman demokrasi, intimidasi yang diduga dilakukan aparat itu berpotensi terus berlanjut jika rezim yang akan memerintah nanti adalah rezim penerus dari rezim ini? Ya, ketika Pak Jokowi ngasih sinyal dia berpihak, dia ngasih simbol menemui pihak-pihak yang dia dukung, ditiru oleh menterinya. Saya yakin juga aparat ya dalam konteks Bayangkara ini kan menjaga pemerintahan, dianggap itu menjaga warma presiden gitu, sehingga banyak inisiatif atau yang dilakukan bagian dari mendukung kode-kode presiden. Dan saya melihat banyak juga sekarang mulai sikap-sikap di lapangan, ASN, kepala desa dan lain merasa aman melanggar. Kenapa? Karena presidennya nyontoh melanggar gitu. Kemarin di Jakarta ada tuh RT RW berkumpul, loh wah, ini aja kampanye presiden, kenapa kami nggak kampanye? Jadi sekarang tumbuh perlawanan masyarakat di lapangan ya, semangat baru melanggar hukum. Karena mereka pede, presidennya melanggar, mereka juga nggak disanksi juga gitu. Jadi tatanan hukum akhirnya hancur, Mbak. Dan yang lebih parah lagi kalau ini hancur kemudian, yang kena ya aparatnya sendiri ke depan. Masyarakat semakin banyak melanggar, kemudian masyarakat bilang, Anda sendiri melanggar, ngapain kami taat sama Anda? Kalau itu terjadi, chaos. Ya, sangat mengkhawatirkan. Prof. Susi, kalau hukum sudah sering sekali dijadikan alat kepentingan buat penguasa, alat untuk kepentingan politik praktis, untuk mengintimidasi, apa pesan yang bisa Prof. Susi titipkan kepada para penegak hukum di negeri ini? Mereka nanti yang akan bertugas untuk menjaga ketertiban, kelancaran pemilu, apakah kita masih bisa berharap kepada mereka? Ya. Akhirnya semua ini kan menjadi, kalau saya katakan pencalonan Gibran oleh MK, ya waktu itu oleh putusan MK. Kemudian nanti terjadi mereka tidak menerima hasil pemilihan umum. Maka siapa yang akan menyelesaikan? MK juga. Jadi bahasanya MK memulai, MK yang harus mengakhiri. Nah, ini kan juga harus dipahami oleh para penegak hukum. Janganlah ketika mereka membuat putusan, mereka bermain-main dengan itu. Buatlah putusan yang adil. Buatlah putusan yang bisa mengayomi, memenuhi rasa keadilan. Buatlah putusan yang bisa menumbuhkan budaya hukum. Oleh karena itu kita membutuhkan penegak-penegak hukum, terutama hakim-hakim, yang bisa menggunakan akal sehatnya. Dia punya kapasitas yang baik, yang tinggi. Dia penuh dengan kenegarawanan. Terutama saya bicara untuk Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah pengadilan ketatanegaraan yang dia mengadili persoalan-persoalan politik. Oleh karena itu, punya potensi untuk terjadi politicization of the judiciary. Dialah yang akan mengadili perkara-perkara mega politik. Dan mega politik itu salah satunya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan
pemilihan umum. Jangan sampai nanti mereka terjadi, mereka menggunakan secara sewenang-wenang, jadi terjadi abusive gitu loh, abusive judicial review. Jadi ketika dia punya wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang, punya wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum, maka itu harus mereka lakukan fungsi-fungsi itu dengan sangat baik. Mereka harus menilai bukti-bukti itu dengan sangat baik. Mereka menggunakan proportionality test, mereka menggunakan balancing. Jadi memang mereka harus punya kapasitas yang baik dan di atas itu mereka punya kenegarawanan yang baik. Jadi mereka harus sadar bahwa mereka juga melakukan apa, fungsi apa, balancing terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Juan Lins itu sudah membuat semacam litmus test untuk menengarai authoritarian behavior, perilakunya itu apa. Pertama, misalkan dia katakan adanya komitmen yang rendah terhadap aturan-aturan demokrasi. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mengakui adanya oposisi yang legitimate. Kemudian yang ketiga, dia mulai itu kebebasan itu mulai dibatasi, shrinking public space, termasuk kebebasan media. Kemudian dia mentoleransi adanya kekerasan. Nah, litmus test ini kan sebetulnya sudah harus dapat kita baca ya dengan baik. Jangan sampai nanti post election litmus test ini terbukti. Dan kita tidak berharap itu terbukti. Dan kita tidak berharap karena kita ingin Indonesia adalah Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Saya teringat tadi Prof. Laksono mengatakan UGM itu kemudian berpikir ya, UGM yang pertama kali seruan, dan itu seakan-akan memenuhi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta pada pidato penerimaan Dr. Honoris Causa dengan judul Lampau dan Datang. Beliau berpesan UGM harus merespon kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Saya pikir kemudian ini terjadi lagi pada tahun 2024. Akhirnya UGM yang memulai dan kemudian diikuti menjalar ke semuanya. Mudah-mudahan sikap kenegarawan itu masih ada ya. Mudah-mudahan di sisa waktu yang terakhir mendekati hari pencoblosan ini kita berharap pemerintahan, penguasa bisa tersadar. Terima kasih Bapak-Bapak, Maha Guru Besar, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.